Agustus tahun 1944. Di atas langit berawan Kepulauan Maluku. Sebuah pesawat pengintai PBY Catalina milik Angkatan Laut Amerika Serikat melayang rendah di atas perairan biru kehijauan. Suar matahari menembus awan, menyinari pulau-pulau kecil yang tampak seperti butiran zamrud di tengah lautan. Di dalam kabin sempit pesawat itu, Letnan Komandan Harold Hal Morrison menatap peta lusuh di pangkuannya, sebuah peta tua Hindia Belanda yang sudah penuh coretan tinta merah. Koordinat ini tidak ada tanda Jepang, gumamnya sambil menunjuk sebuah titik kecil di sebelah utara Pulau Buru. Tempat ini bisa jadi surga tersembunyi. Sersan udara David Klein, yang sedang memegang kamera Fairchild K-20 di jendela samping, menurunkan kacamatanya. Kau yakin? Mereka tak tahu, tanyanya ragu. Morrison hanya menatap keluar, melihat garis pantai yang sunyi, tanpa aktivitas. Jika Jepang tahu, katanya pelan, mereka sudah menembak kita sejak tadi. Pesawat itu berputar, perlahan, mengambil gambar udara pulau terpencil bernama Pulau Tifore. Hanya segelintir nelayan lokal yang tahu keberadaannya. Tidak ada garnisun Jepang, tidak ada landasan, hanya pantai panjang dan dataran rendah di belakangnya. Bagi Morrison dan timnya, ini adalah jackpot, lokasi ideal untuk rencana gila yang sedang disusun markas Pasifik, Operasi Swift Landing. Beberapa hari kemudian, di markas sekutu di Darwin, Australia Utara, rencana itu disetujui oleh Laksamana Thomas King. Ia mengetuk meja besar dengan ujung pensilnya, memperhatikan foto-foto udara yang diambil Morrison. Jika kita bisa membangun landasan di sini, katanya kepada para perwiranya, kita bisa memotong jalur Jepang dari Ambon ke Mindanao. Mereka takkan pernah melihat dari mana serangan datang. Tapi waktu bukanlah sekutu mereka. Jepang sudah memperkuat posisi di Halmahera dan Biak. Setiap hari pesawat pengintai Jepang melintasi perairan Maluku. Sedikit saja kesalahan, dan seluruh misi ini akan berubah jadi kuburan. 3 minggu kemudian, pada dini hari yang dingin, konvoi kecil kapal sekutu berangkat dari Darwin. Terdiri dari kapal kargo USS Etamin, kapal pendarat LST-473, dan beberapa kapal patroli Australia. Di dalamnya, ratusan teknisi, marinir, dan buruh sipil dari Maluku Selatan yang bersedia membantu. Di antara mereka seorang tokoh lokal bernama Willem Laisila, bekas pelaut Belanda yang kini bekerja untuk sekutu sebagai penerjemah dan pemandu. Tanah di sana lembut, katanya kepada Letnan Kolonel James Harkins, komandan insinyur lapangan. Kau bisa buat landasan dari korel dan pasir laut. Tapi hati-hati, Jepang punya mata di laut. Harkins menatapnya dan menjawab, maka kita akan bekerja lebih cepat daripada mereka bisa mencari. Malam itu, ombak berdebur lembut di sekitar kapal. Tidak ada cahaya yang dinyalakan. Hanya bisikan ombak dan bayangan samar di kejauhan. Langit Maluku hitam pekat, bintang-bintang bertebaran seperti jarum di kain bludru. Di kejauhan, kilat menyambar perlahan. Mereka tiba di Pulau Tifore menjelang fajar. Angin asin menampar wajah para marinir saat kapal pendarat pertama menyentuh pantai. Cepat, turunkan, bulldozer, teriak Harkins. Dari kapal LST-473, mesin besar dikeluarkan dengan tali baja dan tumpuan kayu. Para teknisi langsung bekerja, membuka jalur pertama di atas pasir basah. Tak ada waktu untuk beristirahat. Mereka harus menyelesaikan fondasi landasan sepanjang 1.200 meter hanya dalam beberapa minggu. Willem dan para pekerja lokal menebang pohon kelapa, membakar semak, dan mengeringkan tanah rawa dengan saluran air seadanya. Asap mengepul ke langit, tipis, nyaris tak terlihat dari kejauhan. Setiap malam, mereka menutup semua api, memastikan tak ada pantulan cahaya yang bisa terlihat dari udara. Jika Jepang melihat asap sedikit saja, kata Morrison, yang kini kembali sebagai pengawas udara, semua ini akan berakhir. Hari berganti minggu, perlahan, bentuk landasan mulai tampak. Bulldozer menggulung tanah, menumpuk batu karang, dan memadatkan permukaan hingga cukup kuat menahan pesawat pengebom ringan. Namun ancaman terbesar bukan dari udara, melainkan laut. Pada malam ke-11, pembangunan radar di kapal patroli Australia menangkap sinyal samar. Kemungkinan kapal Jepang lewat di selatan. Semua lampu dipadamkan. Para pekerja tiarap di pasir, jantung mereka berdegup. Tapi kapal itu berlayar lurus, tanpa berhenti. Gelombang kembali tenang. Malam itu, para pekerja menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati di pulau terpencil ini. Morrison menulis di buku catatannya sebelum tidur, jika kami berhasil menyelesaikan ini tanpa diketahui, sejarah akan melupakan kami.
tapi hasilnya akan mengubah perang di Pasifik. Angin kering membawa aroma karang laut dan minyak mesin di udara pagi Pulau Tivore. Hari ke-18, pembangunan dimulai, dan matahari sudah tinggi ketika Letnan Kolonel James Harkins berdiri di tengah landasan yang hampir selesai. Jalur putih Kibuabuan dari batu karang yang dihancurkan kini terbentang lurus menembus semak kelapa dan rawa dangkal. Di kejauhan, deru mesin bulldozer Caterpillar D7 menggema di antara pepohonan. Masih 2 hari lagi sampai uji pendaratan pertama, kata Harkins kepada Letnan Morrison yang baru turun dari pesawat amfibi. Dan tidak ada tanda Jepang? Tidak satupun, jawab Morrison sambil menatap langit, seolah mereka buta terhadap seluruh wilayah ini. Faktanya, mereka memang buta. Pos radar Jepang di Ambon dan Halmahera tak memiliki jangkauan hingga sejauh Tivore. Lebih buruk lagi, topografi pulau yang dikelilingi karang dan awan tropis menciptakan bayangan radar alami, menjadikannya titik hilang dalam sistem deteksi Jepang. Inilah alasan mengapa Laksamana Kinkaid memilih lokasi ini. Tivore berada di antara 2 garis pengawasan musuh, namun tak terjangkau oleh keduanya. Para insinyur sekutu menyebutnya Phantom Strip, landasan hantu. Tiap malam, mereka bekerja tanpa cahaya, hanya diterangi sinar bulan. Suara palu, mesin, dan teriakan buruh bercampur menjadi simfoni tersembunyi di tengah hutan tropis. Willem Laisila memimpin kelompok pekerja lokal, menggali parit drainase. Mereka bekerja sambil menyanyikan lagu rakyat Maluku pelan-pelan, cukup untuk menjaga ritme tanpa menarik perhatian. Kita membangun sesuatu yang tak boleh terlihat, katanya kepada para pekerja muda. Tapi dunia akan tahu hasilnya nanti. Menjelang malam ke-20, badai datang tiba-tiba. Angin kencang merobohkan 2 tenda dan menggenangi bagian utara landasan. Lumpur menelan roda truk. Harkins memerintahkan semua orang tetap bekerja di tengah hujan. Kita tidak bisa menunggu esok. Setiap hari yang kita tunda, berarti peluang Jepang melihat kita. Di tengah hujan, Morrison melihat sesuatu di pantai. Sebuah kapal layar kecil mendekat perlahan. Willem, siapa itu? Willem menyipitkan mata. Itu orangku, katanya lega. Nelayan dari Morotai. Mereka bawa kelapa dan ikan. Namun di balik wajah santai Willem, ada ketegangan. Ia tahu nelayan di perairan ini juga sering diinterogasi patroli Jepang. Sekali saja salah bicara, informasi tentang pulau kosong ini bisa bocor. Maka setiap kapal yang datang ke Tivore diperiksa ketat dan diberi alasan bahwa pulau itu sedang digunakan untuk latihan laut sekutu. Padahal kenyataannya jauh lebih besar. 3 hari kemudian, Phantom Strip resmi dinyatakan operasional. Landasan selebar 40 meter dan panjang 1250 meter kini siap digunakan. Sebuah bendera kecil sekutu dikibarkan, bukan untuk perayaan, tapi penanda teknis agar pilot uji bisa melihat dari udara. Pagi itu, pesawat pertama datang dari selatan. Lockheed P-38 Lightning, pilotnya Kapten Roy Dennings. Ia berputar sekali, menurunkan roda, dan menyentuh tanah karang dengan sempurna. Debu putih berhamburan, dan semua orang bersorak tertahan. Landasan ini bisa menampung hingga 12 pesawat sekaligus, kata Harkins dengan nada puas. Kita punya pangkalan baru di jantung wilayah Jepang. Namun, perintah selanjutnya dari markas mengejutkan semua orang. Laksamana Kinkaid memerintahkan agar pangkalan tidak diumumkan, tidak ditandai di peta resmi, dan tidak digunakan, kecuali dalam keadaan darurat. Morrison menatap surat perintah itu lama. Jadi kita membangun pangkalan. Yang tak boleh ada? Ya, jawab Harkins dingin. Dan itu sebabnya ia akan bertahan. Dalam beberapa minggu berikutnya, pangkalan Tivore menjadi titik rahasia bagi operasi udara menuju Filipina. Pesawat-pesawat pembom B-25 Mitchell dan pengintai Catalina sering mendarat sebentar untuk mengisi bahan bakar sebelum terbang ke utara. Jepang tak pernah menduga bahwa pesawat-pesawat itu berasal dari pulau tak berpenghuni di jantung Maluku. Setiap kali mereka meluncurkan serangan di Mindanao atau Davao, Jepang selalu mencari sumbernya. Dari Biak, dari Morotai, dari Australia, tapi tak pernah menemukan Tivore. Pangkalan itu benar-benar menjadi hantu di peta Pasifik. Namun, rahasia besar seperti itu tak mungkin bertahan selamanya. Suatu pagi, pada awal Oktober tahun 1944, radar di Tivore mendeteksi bayangan samar di langit selatan. Kemungkinan pesawat pengintai Jepang. Bersiap di posisi. Semua pesawat sembunyikan di hutan, teriak Morrison. Para teknisi menutup pesawat dengan jaring kamuflase dan daun kelapa. Dalam waktu 2 menit, seluruh pangkalan berubah
seperti hutan alami. Pesawat Jepang lewat di ketinggian 5.000 kaki, mengambil foto udara. Dari pandangan mereka, hanya ada pulau kosong, garis pantai putih, dan pepohonan hijau. Tak ada tanda kehidupan. Dia tak melihat kita, bisik Morrison. Kita baru saja mengelabui kekaisaran Jepang. Malam turun di Pulau Tifore. Hujan tropis menetes pelan di dedaunan, membasahi tanah yang mulai mengeras oleh pijakan roda pesawat. Para teknisi bekerja dalam diam, hanya diterangi lampu merah redup dari lentera tertutup kain. Morrison duduk di sebuah kotak amunisi di pinggir landasan, menatap peta Filipina yang basah oleh embun. Sudah hampir 2 bulan sejak pangkalan rahasia itu beroperasi. Tidak satu pun serangan Jepang datang. Tapi mereka tahu waktu untuk tetap tersembunyi sudah hampir habis. Dunia luar mulai bergerak. Sekutu Tengah bersiap melancarkan ofensif besar pembebasan Filipina. Laksamana Kinkaid mengirim pesan sandi lewat radio malam itu. Operasi Rebound. Gunakan Tifore untuk serangan pertama ke Davao. Lepas landas sebelum fajar. Jangan biarkan mereka tahu dari mana datangnya. Keesokan paginya, 18 Oktober 1940, Ikuatro langit di atas Tifore berwarna ungu keemasan, dan udara dipenuhi aroma bahan bakar afgas. Di ujung landasan, 6 pesawat B-25 missile berdiri sejajar, disamarkan dengan jaring daun kelapa. Kapten Roy Dennings memeriksa senjata di sayap pesawatnya. Morrison menghampirinya, menyerahkan peta kecil berisi rute lintasan. Lewat jalur timur, hindari Halmahera. Jika cuaca baik, kalian bisa tiba di Davao dalam 2 jam. Dennings tersenyum singkat. Dan setelah itu, mereka akan mulai bertanya-tanya. Dari mana kami datang? Mesin Wright Cyclone meraung keras saat 6 pesawat mulai bergulir. Roda berputar di atas batu karang putih, meninggalkan jejak debu panjang di udara. Pukul 04.45 pagi. Mereka terbang meninggalkan Tifore, menuju Filipina yang masih dikuasai Jepang. Di langit yang masih gelap, formasi Mitchell melintasi laut dengan ketinggian rendah. Tak ada radar Jepang yang menangkap mereka. Tak ada patroli yang menduga arah datangnya. Di pangkalan udara Davao, para prajurit Jepang baru saja menyalakan rokok ketika deru mesin asing muncul dari timur, arah yang mereka anggap aman. Bom pertama dijatuhkan tepat di gudang bahan bakar. Ledakan besar mengguncang tanah, diikuti 2 rentetan serangan di barak dan hanggar pesawat. Dalam 5 menit, pangkalan Jepang di Davao berubah menjadi lautan api. Dari mana mereka datang? Dari Biak, teriak seorang perwira Jepang. Tapi laporan udara tak menemukan apapun di selatan. Hanya laut dan pulau kosong. Ketika pesawat-pesawat Dennings kembali ke Tifore, para pekerja lokal berlari keluar dari hutan menyambut mereka. Willem tersenyum lebar sambil mengangkat tangannya. Kita baru saja membuat sejarah, katanya pelan. Namun kegembiraan itu segera berubah menjadi kewaspadaan. Di radio, Morrison menerima pesan darurat. Pesawat pengintai Jepang terlihat melintasi utara seram, mengarah ke barat laut. Mungkin mereka sedang mencari asal serangan itu. Padamkan semua api, tutup semua jejak roda, perintahnya cepat. Dalam waktu setengah jam, landasan yang tadi digunakan lepas landas sudah kembali disamarkan. Pasir dihamparkan kembali. Bekas roda dihapus dengan pelepah daun. Dari udara, Tifore tampak seperti pulau tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, laporan intelijen sekutu datang dari Morotai, Jepang. Mencurigai bahwa pesawat pengebom berasal dari pangkalan rahasia di Laut Selatan. Namun, pencarian udara mereka sia-sia. Mereka mengebom beberapa pulau kosong, tetapi tidak pernah menemukan Tifore. Laksamana Kinkaid tersenyum ketika menerima laporan hasil serangan. Tifore tetap tak terlihat, katanya pada stafnya. Dan biarlah tetap begitu. Semakin lama mereka tidak tahu, semakin besar keunggulan kita. Sementara itu, di pulau kecil itu sendiri, kehidupan berjalan di bawah bayang rahasia. Para pekerja lokal tetap menanam umbi dan menambang karang di sekitar landasan. Seolah-olah pulau itu hanyalah perkampungan nelayan biasa. Setiap kali pesawat datang, mereka menghentikan semua kegiatan dan menghilang ke hutan. Lalu kembali beberapa jam kemudian. Di antara mereka, seorang anak muda bernama Yopi, pembawa air berusia 16 tahun, sering duduk di tepi pantai sambil menatap langit. Ia belum sepenuhnya mengerti arti perang ini. Tapi suatu hari ia berkata kepada Willem, kalau Jepang tak pernah tahu kita di sini, berarti Tuhan benar-benar menyembunyikan pulau ini. Willem tersenyum samar. Mungkin, tapi yang lebih penting, kita menyembunyikan harapan. Pada akhir 1944, peran pangkalan Tifore semakin vital. Selain digunakan untuk pengintaian,
Pangkalan itu menjadi titik transit bagi pasukan medis dan logistik menuju Mindanao. Misi-misi rahasia membawa perbekalan dan mengangkut tawanan. Sekutu yang berhasil diselamatkan dari kamp Jepang di Maluku Utara. Dan selama itu, Jepang tetap buta. Tak satu pun laporan resmi mereka menyebut nama Tivore, seolah pulau itu tidak pernah ada di peta. Namun sejarah punya caranya sendiri untuk menyingkap rahasia. Awal 1945, badai besar menghantam Maluku. Sebuah pesawat sekutu jatuh di laut, dan serpihan logamnya ditemukan oleh kapal Jepang yang berpatroli di sekitar Halmahera. Di antara serpihan itu, sepotong kecil logam bertuliskan kode TFR-3. Perwira Jepang memandangnya curiga. TFR? Tivore? Katanya pelan. Untuk pertama kalinya, bayangan pangkalan hantu itu mulai tercium. Hujan deras mengguyur pulau Tivore tanpa henti selama 3 hari. Harkens berdiri di depan tenda komando yang nyaris roboh, menatap landasan yang kini berubah jadi lumpur berwarna abu-abu. Air menggenang di sisi kiri landasan, menelan sebagian peralatan berat yang sudah lama berkarat. Para teknisi bekerja siang malam untuk memperbaiki saluran air. Tapi kondisi cuaca ekstrim membuat segalanya tampak sia-sia. Namun, badai bukan satu-satunya ancaman. Di tengah kekacauan cuaca itu, berita dari Morotai datang membawa kecemasan baru. Kapal pengintai Jepang dikabarkan bergerak ke arah selatan, menuju wilayah perairan Tivore. Ini bukan patroli biasa, ujar Morrison dengan wajah tegang. Mereka sedang mencari sesuatu, dan aku yakin mereka sudah mencium jejak kita. Harkins menatap peta dan menghela napas. Kalau begitu, kita harus bersiap menghilang sebelum mereka sampai di sini. Hari itu juga, seluruh aktivitas di pangkalan dihentikan. Pesawat-pesawat B-25 dan Catalina terakhir diterbangkan ke Morotai. Peralatan penting disembunyikan di bawah tanah atau dikubur di dalam peti kayu yang dilapisi minyak kelapa agar tahan lembab. Willem dan para pekerja lokal menurunkan bendera sekutu dan menghapus semua tanda keberadaan pangkalan. Papan arah, jalur bahan bakar, bahkan bekas tenda. Jika Jepang mendarat di sini, mereka hanya akan menemukan hutan, kata Willem lirih. Tangannya gemetar saat menutup peti terakhir. Malam itu, di bawah hujan yang tak berhenti, Morrison menulis laporan terakhirnya. Tivore telah menyelesaikan tugasnya. Kami menyerang dari bayangan, dan musuh tidak pernah tahu dari mana datangnya. Jika tempat ini harus hilang, biarlah ia hilang tanpa nama, karena rahasia adalah kekuatannya. 3 hari kemudian, kapal Jepang benar-benar melintas di perairan timur pulau. Dari jauh, lampu sorotnya menyapu permukaan laut, memantulkan cahaya ke pantai. Para pekerja bersembunyi di balik semak, nyaris tak bernafas. Salah satu marinir sekutu menggenggam senjatanya erat, siap jika keadaan memburuk. Tapi kapal itu hanya berputar, lalu menjauh. Tidak ada pasukan yang mendarat. Tidak ada penyisiran. Jepang tak melihat apapun di pulau itu selain hutan yang diam. Dalam laporan intelijen mereka, pulau itu disebut hanya sebagai tanah kosong, tanpa nilai strategis. Beberapa minggu setelah itu, pasukan sekutu melanjutkan serangan besar ke Luzon, Filipina. Operasi besar itu menjadi awal dari berakhirnya dominasi Jepang di Pasifik. Sementara nama Tivore perlahan menghilang dari catatan militer. Di awal 1945, pangkalan itu resmi ditinggalkan. Beberapa orang lokal yang tersisa tetap tinggal, menjadikannya tempat tinggal sederhana. Reruntuhan drum bahan bakar potongan besi dan batu karang yang dulu menopang landasan kini ditelan oleh alam. Burung-burung laut bersarang di atas bekas jalur pesawat, dan pohon kelapa tumbuh di tempat di mana dulu bendera sekutu pernah berkibar. Bertahun-tahun kemudian, setelah perang usai, seorang mantan penerbang sekutu bernama Harold Morrison kini sudah beruban dan berjalan dengan tongkat kembali ke Maluku. Ia menumpang perahu kecil bersama Willem Laisila yang kini telah menua. Saat mereka mendekati pantai Tivore, hanya suara ombak dan angin laut yang terdengar. Morrison turun perlahan, menginjak pasir yang dulu pernah ia bangun dengan tangan sendiri. Ia menatap langit yang cerah, seperti hari pertama mereka tiba di sini. Tidak ada yang tersisa, katanya pelan. Willem tersenyum. Itu artinya rencana kita berhasil. Jepang tak pernah tahu. Dunia pun hampir lupa. Morrison menunduk, mengambil segenggam pasir, dan menatap laut. Dalam diam, ia tahu bahwa keberhasilan terbesar mereka bukanlah pada jumlah pesawat yang terbang dari pangkalan ini, tetapi pada kenyataan bahwa tempat ini tak pernah ditemukan. Tivore tetap menjadi bayangan di peta sejarah. Pangkalan yang dibangun di bawah hidung Jepang,
digunakan untuk menembus garis pertahanan mereka, lalu menghilang tanpa jejak begitu misinya selesai. Beberapa dekade kemudian, arkeolog lokal menemukan potongan logam pesawat dan fondasi beton di hutan pesisir. Hanya sedikit yang tahu bahwa di tempat itulah, di tengah lautan Maluku yang sunyi, pernah berdiri pangkalan rahasia yang membantu mengubah jalannya Perang Pasifik. Rahasia paling kuat, tulis Morrison dalam catatan akhirnya, adalah yang bahkan musuh tak pernah tahu telah ada.